dengan 1001 alasan dia bisa tidak ada, gitu loh. Ya, nah percaya nggak ketika kita connected, apalagi di dalam otoritas Tuhan secara korporat, di mana 2-3 orang berkumpul, apalagi di sini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, the very word of God, ya nggak heran lah roh lu makan. Ya ketika rohnya lu makan, lu akan bisa lebih waras. Ketika roh kamu makan, maka kamu akan bisa lebih menahan emosi kamu, kata-kata kotor, atau bahkan berpikirnya tuh jadi lebih terang. Gitu loh. Ada banyak situasi dan keadaan ya yang terjadi. Contoh kayak PES kalau gue lagi liburan gue mesti baca Alkitab apa enggak gitu kan. Terus juga kadang ada contoh PES boleh nggak pacaran beda agama. Ya PES boleh nggak diajakin temen ikut clubbing. Sekali doang PES, sekali doang. Kalau kejadiannya kayak di Glodok gimana tuh? Ya kan? No, kita nggak bisa letting our guard itu turun gitu. Kita nggak bisa turunkan kita punya guard gitu loh. No, kita orang Kristen. Kita ini murid Kristus. Kita harus mempertahankan guardnya kita. Makanya kita tidak mau ya mengkompromikan situasi dan posisi yang melemahkan kita. Pes, kalau lagi liburan malas banget baca Alkitab. Pes, kalau misalnya pacaran boleh nggak kita beda beda agama. Pes, boleh nggak sekali-sekali dong kita mau ikutan apa tuh namanya sisa ya, sisa, bukan sisa makanan, sisa apa tuh sisa sisa itu ya yang ya bukan sisa makanan ya itu sisa lah atau vape lah atau apalah boleh nggak pes kan ini kan ya kayak semacam rokok gitu ya yang zaman-zaman Persia dulu gitu loh boleh nggak pes kayak gini nggak lu ngapain mengikatkan diri dengan hal itu tersebut gitu loh karena itu kan membuat lu tidak semakin bertumbuh di dalam kamu punya hubungan dengan Tuhan gitu loh. Jadi kayak oke, okay, nah ini hal-hal baiklah kita ketika kata bersama-sama itu kita hidupi, kita miliki, maka kita bisa mendapatkan kekuatan loh, teman-teman sekalian. Mungkin kita nggak bisa bilang bahwa oh gue mau kasih solusi kepada Timothy Timi gitu ya. Gue mau kasih solusi kepada Kesia, gue mau kasih solusi kepada Hana. Mungkin belum tentu setiap kita harus menjadi jawaban gitu. Tapi the least that we can do, we can pray. Kita bisa menguatkan manusia rohnya. Kita bisa deklarasikan firman Tuhan. Kita bisa deklarasikan kebenaran. Kita bisa memberikan otoritas kerajaan Allah. Nangkap gak? Misalnya gini, aduh aku udah lagi single nih, aku udah mau mati aja, aku udah, nggak boleh ngomong begitu. Kita itu di dalam tubuh kita ada roh Allah, kedengeran itu roh Allahnya, denger malu, 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 gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Gitu kan? Nggak boleh ngomong gitu. Karena di dalam firman Tuhan bilang bahwa di dalam dia ada kehidupan. Di dalam dia hanya melalui dia ada kehidupan. Lu jadi alive gitu loh tenang dulu gitu. Ya memang lu lagi pusing, kita semua juga lagi pusing, banyak tantangan, banyak kesetresan gitu loh. Ya, tadi El bilang ada 3 orang yang lagi stres gitu ya. Nah, termasuk dirinya dia sendiri dan gua gitu ya, dan PSR gitu, kita lagi pada stres gitu. Ya, challenge selalu ada dari dulu. Kita gereja misi, bro, gitu loh. Kita set our standard cukup tinggi gitu loh. Ya lu mau berharap gereja misi kagak ada kerjaan, salah alamatnya gitu loh. Ya selalu pasti akan ada something going on. Sencen akan punya struggle-nya, challenges-nya, Nancing akan punya struggle-nya, challenges-nya, Jakarta juga akan punya challenges-nya dan struggle-nya gitu loh. Ya tapi kan itu semua tidak akan mematikan kamu. Kenapa? Karena kedatangan Yesus itu untuk memberikan kehidupan kepada setiap kita. Joy, kehidupan yang diberikan kepada kita sebagaimana rohnya sudah dicurahkan dan hadir dalam kehidupan kita. Maka kita akan bergerak, maka kita akan bernafas, maka kita akan berjalan mengikuti tuntunan roh Allah yang ada dalam diri kita. Ada amin teman-teman sekalian. Ayo, jangan terlalu cepat untuk menyerah. Kalau kamu kekurangan vocabulary, cari dictionary. Jangan give up.
Mungkin lu aja yang nggak tahu terminologi kata-kata tertentu. Makanya kita mesti melakukannya bersama-sama, gitu loh. Bukan berarti ketika lu kekurangan vocabulary, Pes, gue cuma ngerti satu kata, bersyukur. Ya, gue ajarin yang baru, kamsyah. Ya, lu pakai kata kamsyah boleh. Asangti, gue kamsyah sama lu, ngecek-ngecek di Glodok juga begitu. Ngerti nggak? Kadang dalam kehidupan kita, kita kekurangan ekspresi kata. Sehingga kita menjadi terbatas. Yang mesti kita lakukan apa? You have to open up your dictionary. Your dictionary is your Bible. Dan ketika kamu membuka dictionary kamu, kamu akan mendapatkan langsung ada mungkin 10 new words, ya. Mungkin ada 15, 20 new words. Nah, kata-kata baru ini yang akan menggerakkan iman kehidupan kita sehingga dari yang terbatas menjadi tidak terbatas. Karena we create true words, tapi not the ordinary words, but the supernatural words. That's what we call by faith, 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 through faith, through faith. Hebrew 11. Kita kadang nggak harus ngerti semua hal. Kita nggak bisa ngerti semua hal. Kadang vocabulary kita, kita punya kata-kata terbatas dalam kehidupan kita. Kita susah mengkategorikan, ini situasinya apa sih? Ini gue apa sih? Apa yang sedang terjadi? Gue susah. Tetapi firman Tuhan memberikan sebuah solusi dan jawaban. Dan aku akan ulangi pada malam hari ini. Solusi dan jawabannya itu ada di dalam ketenangan kamu sudah memiliki hubungan kamu dengan Tuhan. Tenanglah, we got you. Bersama-sama, baiklah kita. Tenanglah, we got you. Ya, we-nya itu siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. We got you. Ya, beberapa dari kalian masih ingat ya bagaimana Tuhan memberikan kepada kita pemahaman kenapa kita butuh 3 hal ini. Karena kita membutuhkan hikmat dalam keseharian. Kita membutuhkan benteng dalam menahan hal-hal yang bisa mengurangi kewarasan kita. Tetapi kita juga memiliki the ultimate sources for everything that we need. Itu sebabnya kenapa Allah menganugerahkan Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan aku mau supaya setiap daripada kalian tahu, kalian nggak pernah sendirian. We just can to keep pressing forward. Kita akan berusaha untuk menjadi diri kita itu unshakable. Even gempa bumi mau yang 7,7 sekalipun atau berapa, tapi we just keep standing. Dan kita nggak standing sendirian, kita standing together. Does it make sense to you guys? Yeah, that's my prayer for you. Yeah, it's okay. We just keep pressing forward. Ya, dulu aku sendirian di China. Masih ingat masa-masanya nggak ada nih lo orang semua kayak gini ngumpul begini, nggak ada Friday service, nggak ada Friday service, Monday service, Tuesday service, nggak ada any kind of service lah. Zaman aku datang tahun 2003, 2003. Apa yang bisa aku lakukan? Aku udah bingung, yang kepikiran waktu itu pergi ke warnet. Tapi pergi ke warnet di Beijing itu di basement bawah. Begitu turun ke sana, lihat kanan lagi main Counter Strike, lihat kiri lagi main Warcraft, jedar-jedor, tembak-tembak, ya. Lalu kemudian aura of this, aura of that, gitu kan. Work, dan segala macam gitu. Nah, tetapi yang aku lakukan adalah aku login waktu itu, aku nyari, ada nggak live streaming? I need to be refill, my spirit. Rohku membutuhkan refill. Aku butuh di refill nih. Gue udah. Dan pada waktu itu Tuhan izinkan. Lucu banget. Sebelah kanan lu lagi main tembak-tembakan, sebelah kiri lu lagi main game-game yang lain. Tapi gue dengan komputer dan gue live streaming dan gue nangis di lawat Tuhan. Dan tadi pada waktu kita lagi nyembah bareng, aku diingatkan lagi loh situasi itu. Bro dan sister ya maksudnya ya. Yang kita lakukan di malam ini, yang kita lakukan di Friday service ini is just extraordinary, bro. Never give up, bro. Yang lo lakukan ini, this is not, ini nggak gampang gitu.
Waktu lo orang tadi nyembah Tuhan, itu gua nangis, gue sangat enjoy. It's just crazy, you know. Untuk bisa bikin kayak begini tuh, ini bukan pekerjaan arsitek orang pinter satu orang gitu. Enggak, tapi Roh Allah bekerja melalui kalian. Let's do it together. Bersama-sama, bro. Dan kadang mungkin lu punya perbendaharaan, pemahaman, pengertian terbatas. Nggak apa-apa, kita connected to the ultimate source. Sometimes kita butuh download. Tapi sebelum kita bisa download, kita mesti bisa connected dulu. Ada amin? Oh, luar biasa. I really enjoy today's session. That's why we need to connect, ya. Ini bisa pas banget nih, ya. Dan itu juga yang sebetulnya aku mau bagikan. We need this connection. Kita menyambungkan diri, ya. Kita mengkonekkan diri. Kalau kamu buka ya Matius 22 ayat 37, ya, kalau kamu buka ya firman Tuhan, yang utama is connected with God, connected with the people. Karena tanpa those connection, tanpa ada koneksi itu, ruang kosong yang ada di dalam hatimu akan tetap stay kosong. Tidak akan ada cara lain. Tidak akan ada cara lain yang bisa fill the gap yang ada di dalam hatimu selain daripada that very connection. Ya, ketika kita connect dengan Sang pemilik kehidupan, kita jadi lebih ngerti akan kehidupan. Ketika kita connect dengan Sang empunya kasih, kita jadi lebih bisa ngerti bagaimana mengasihi. Ketika kita connect dengan si pemberi identitas, kita jadi lebih tahu identitas kita bukan didasarkan keterampilan atau skill. Kita butuh that connection. Kita butuh connect baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Dietrich Bonhoeffer ngomong gini, keren banget. Christian community is not an ideal which we must realize. It is rather a reality created by God in Christ in which we may participate. The more genuine and the deeper our community becomes, the more will everything else between us recede. And the more clearly and purely will Jesus Christ and his work become one and the only thing that is vital between us. We have one another only through Christ. But through Christ, we do have one another, holy and for all eternity. Wow. Wow. Dia bisa mengkonklusikan sebuah situasi dengan sebegitu kerennya gitu. Si Dietrich, dia ngomong kayak cuman berapa paragraf, kayak dalam banget gitu loh. Pengertiannya, pemahamannya gitu ya. Ketika dia bilang, dia memulai dengan pemahaman gini loh. Untuk kita bisa bersama-sama, itu bukanlah sebuah konsep. Tetapi justru itulah realitas. Dan lu mesti take part. Dan justru yang menarik, dia bilang, semakin genuine, ya, semakin bonding kita itu semakin fokus kita itu united, semakin hati kita sama, fokus kita jadi satu.
Segala sesuatu yang lu anggap penting nanti bakalan nggak penting. Sampai akhirnya yang vital itu. Jadi gini, keren nggak? Cuman di dalam kebenaran firman Tuhan yang bisa bilang gini, ketika gue semakin connect sama orang, ketika gue semakin berhubungan dengan orang, justru gue semakin sadar bahwa gue butuh Tuhan. Ih, keren banget, bro. Gue mau nambahin, tau nggak kenapa? Karena disitulah lu mungkin baru sadar bahwa di dalam diri setiap orang itu adalah cerminan Tuhan. Makanya ketika lu semakin connect dengan orang, lu semakin ketemu Tuhan. Berarti benarlah bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Keren banget gitu loh. Wih, dalamnya my brain still exploding right now. Otak gua kayak meledak terus gitu loh. Kayak keren banget ya, pemahamannya tuh canggih banget gitu loh. Ya, the first esensi yang aku mau bagikan kepada setiap kita. Ayo, kita mulai melakukannya bersama-sama. Let's connecting together. Ya, situasi, keadaan jangan membuat kita malah menjadi kering, malah membuat hati kita jadi hambar, malah membuat kita jadi seperti kehilangan pengharapan. Jangan. Justru the more struggle that comes into our life, the more we're gonna take it together with others. Ayo, bagaimana DNA-mu? Bagaimana femselmu? Hari-hari ini kalau kamu tanya aku, Pes, apa yang sekarang kita lagi butuhkan di BCC? Prayer movement. Kita butuh kegerakan doa. Prayer movement. Yang kita lagi butuhkan hari-hari ini, ada mungkin 1, 2, 3 orang gila yang mau menukar waktunya kelilingin kampus, kelilingin kantin, ya, kelilingin rumput yang mungkin nggak tumbuh-tumbuh, atau kelilingin area-area dekat danau yang katanya banyak setannya atau apa itu semua, ya, kelilingin lu punya ruangan-ruangan kelas baik secara intentionally maupun unintentionally, dan bombardir dengan just pray, 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 pray within your spirit. Pray, Tuhan, aku taburkan kedamaian. Aku taburkan di area ini, di ruangan kelas ini, semua yang belajar, they never lose hope. Karena we put our hope in Christ. Tuhan, aku berdoa semua orang yang ada di dalam kelas ini. Aku berdoa untuk bangku-bangku, aku berdoa untuk meja-meja ini. Tuhan, biarlah ini seperti menjadi altar penyembahan bagi Engkau. Aku berdoa bahkan ketika kami duduk di tempat ini, kami semakin melihat tahta kebesaran Tuhan. Gitu lu gila dikit. Gue cuma butuh 2-3 orang deh yang segila itu deh. If you are the guy, be crazy with me gitu loh. Ngerti nggak? Gue cuma butuh 2-3 orang gitu loh. Kita mau berdoa tentang revival terjadi. Ashbury sudah membuktikan bahwa revival itu bisa terjadi. Dan revival itu dekat. Ashbury baru berapa? Setahun 2 tahun yang lalu gitu loh. Dan kenapa kita nggak rubah? Mungkin suatu ketika ya bisa area kalian gitu loh. Lungkang revival gitu. Mungkin bisa daerah kalian gitu loh. NUAA atau apa gitu loh. Ya, ayo kita butuh nih. Kita butuh bersama-sama. Kita butuh bersama-sama. Kita butuh bersama-sama. Let's come together gitu. Gue butuh orang-orang yang agak gila. Gilanya itu bukan gila nggak waras, tapi orang yang totalitas sungguh-sungguh nggak hitung-hitungan sama Tuhan dan bisa connect di dalam dimensi kerohanian atau dimensi roh, dan kita bombard with prayer. Prayer, prayer, prayer. Ini udah bukan area logis. Ini sudah masuk ke dalam area spiritual dimensions. Kalau lu nggak siap terhadap spiritual dimensions, lu mesti memperhitungkan faktor Tuhan itu di dimensi rohani, bro. Ngerti nggak? God is in the spiritual dimensions. Makanya kadang ketika kita mendengarkan sebuah nasihat-nasihat yang sepertinya itu dari earthly dimensions, itu jadi nggak nyambung. Kenapa? Orang kita lagi ngomong the higher level. Kita lagi ngomong dimensi yang nggak kelihatan, tetapi dimensi yang lebih lama, dimensi yang lebih kekal, dimensi yang lebih abadi. Kita lagi ngomong dimensi itu. Kita nggak lagi ngomong cuman cukup perut, cukup baju, cukup kacamata, cukup kosmetik, cukup make up. Itu earthly dimensions, itu sangat terbatas sekali. Tetapi bagaimana dengan
spiritual, heavenly dimensions, supranatural, situasi yang berbeda, the higher way. Nah, itu yang kita lagi bicarakan. Wah, hari ini seru banget ya. Oke, aku sangat merasakan Roh Tuhan sedang bekerja di antara kita semua, dan aku berdoa agar banyak iman yang dibangkitkan pada malam hari ini. Biarlah perkataan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan, sumber satu-satunya. Ya, oke. Itu adalah bagian yang pertama ya untuk kita connect. Lalu kemudian kita mau masuk ke bagian yang kedua, yaitu apa? Communicate. Very easy, sederhana sekali. Kita berbicara tentang communication. Ya, kita berbicara tentang bagaimana kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi. Contohnya apa? Ini Lukas 3 ayat 22. Terdengarlah suara dari langit. Ada loh suara dari langit, ada afirmasi loh. Allah kita adalah Allah yang terus-menerus mengkomunikasikan maksudnya. Lewat dikit, sepertinya kayak ada pos 2 gitu ya, di afirmasi pos 2. Pos 1 afirmasi, ya pos 1 afirmasinya melalui malaikat di padang gurun itu kan, kepada para gembala. Tapi juga ada pos 2, tapi juga ada pos 3. Selalu ada afirmasi demi afirmasi. Ya, Yohanes 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, berilah aku minum. Wah, ini keren banget. Kita udah bahas ini kemarin di relationship, ya. Itu actually I was talking about this verse gitu loh, bukan this verse, this chapter ini gitu loh. Dan apa ya? It was really amazing. Aku mau balik ke situ nanti sebentar, tapi aku terusin dulu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia berkata ke atas dan berkata, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lihat, komunikasi yang Yesus lakukan nggak malu. Kalau kamu mungkin nggak ketemu orang pertama minta nginep rumah dia. Nah, ya cara Yesus mengajarkan kepada kita itu beda sekali. Mungkin kita sendiri masih belum nyampe kepada tahapan itu. Tapi aku berdoa mulai hari ini, per malam ini, nyampe ke tahapan itu. Kenapa? Karena kita butuh menjadi ahli-ahli komunikasi. Kita ini semua harus menjadi the greatest communicator of all the world. Kenapa? Karena guru kita begitu. Tuhan kita begitu. Berani loh. Dia ketemu orang, dia manggil dulu. Dia yang sapa dulu. Bahkan dalam situasi tertentu, dia langsung agak crossing the boundaries gitu. Kayak misalnya langsung ngomong gitu, Jos, gue malam ini ke Suco nginep rumah lu ya. Wow, belum tentu tuh dikasih apa enggak tuh. Ngerti nggak maksudnya? Nah, communication untuk kita belajar berkomunikasi ini merupakan sebuah keharusan. Kamu perlu belajar, perlu memahami gimana cara kita membuka sebuah percakapan, gimana cara kita memiliki 4 level perhatian ya. Masih ingat ya, 4 level perhatian apa? Yang pertama ada atensi, yang kedua ada simpati, yang ketiga ada empati, yang keempat ada compassion. Silahkan kamu latihan. Ya, silahkan kamu latihan situasi tertentu butuhnya apa. Situasi tertentu butuhnya apa. Tapi aku berdoa di dalam setiap situasi semua tetap kamu bungkus dengan hati Tuhan. Hati Tuhan itu ya pasti compassion. Ya, kalau atensi itu hanya berbicara, oh, ini cuman sekedar tahu. Kalau simpati, ya, itu sudah mulai menggunakan kemampuan kognitif kita. Kalau empati, bukan cuman kognitif, tetapi juga berbicara limbic system, tetapi juga bicara ada will, tetapi juga bicara sudah ada motorik di situ. Tetapi Yesus mendemonstrasikan level yang keempat, itu yang paling tinggi. Kenapa? Karena bicara compassion, itu bicara sacrifice. Itu berbicara tentang ada pengorbanan di situ. Ya, dunia mau ngomongin cuman paling sampai level 3. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa, hey, justru ketika lo semakin mengenal orang, ini yang kayak tadi si Dietrich ngomong, ketika the community becomes one with Christ, maka tidak ada lagi anything vital than the Christ himself. Nah itulah kenapa, waduh ini gue
terlalu kejauhan nggak ya lompatnya ya? Tapi gini loh, itulah kenapa dari 12 orang rasul, ya, satu berkhianat lalu digantikan, dari 12 orang rasulnya Yesus, yang mati dalam keadaan normal, kemungkinan diprediksi cuma satu. Dan itu pun meninggal dan matinya, itu bukan dalam keadaan di desa tempat tinggal dia. No. Nangkep ya? Nggak ada gitu loh. Dan kadang aku mikir, keren ya, bagaimana Kristus bisa mengkomunikasikan pesan itu. Kemarin I was in a very deep discussion yesterday. We talk from 10 o'clock in the morning until 3. Sampai gue belum makan, bro. Gue makannya jam 4 baru kelar. Makan siang gue jam 4 tuh. Tapi, wah seru banget. Gue sampai ngomong gini, ini we talk about, kita bicara the case of Christ ya. Ini either this is the greatest psychopath, the greatest magicians, atau he is one true God. Gitu loh. Karena it's just not possible dengan apa yang dia lakukan, dengan klaim-klaim yang dia perkatakan. Ini orang bicara punya level authority-nya beda gitu loh. Kok dia bisa ya? Kayak seenak aja gitu loh. Setan keluar, ini sembuh, lu mati enggak, udah bangkit, udahlah bangkitlah, lu jangan ngomong macam-macam lah, udah sini bangun. Orang udah dikafanin berapa hari, enggak apa-apa. Belatungnya gimana itu, gue mikirin proses biologisnya itu lagi decomposing apa segala macem gitu. Gue mikir kayak ini gimana happeningnya gitu loh. Tapi kayak the way Christ communicating his message gitu, cara dia mengkomunikasikan itu begitu mengubah kehidupan paling nggak 12 orang. Sampai 12-12-nya tidak ada satupun ya yang stay di kota kelahirannya, angslo kaki, ya, pensiun, kebon, ternak mungkin, gardening, ya, mulai tanam bambu, lu tau nggak, bambu ditanam gitu ya, apa sih itu, apa sih, bonsai gitu loh. Nggak ada bro, nggak ada dari segitu banyak orang, kagak ada gitu loh. Dan konten daripada komunikasi Yesus nyampe, bahkan sampai mereka pun terubahkan, tertransformasikan nilai-nilai mereka. Petrus bilang, gue nggak mau disalib sama dengan lu. Nggak bisa. Gue nggak layak. Lu mau salib gue boleh dibalik. Yang lain dipenggal, dimartir, timbuk batu, dimasukin kuali, dibunuh. Thomas di India, it's Yesus ini kalau memang bukan beneran, berarti kita nih ketipu semua gitu loh. Atau he is one true God. Dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar Allah, dia punya kuasa. Aku ngobrol kemarin, wah seru banget. Berapa jam itu? Nah ini kita bicara tentang communication. Ayo, kita mesti mastering the art of communicating. Kita nggak mau izinkan ada hal-hal yang seperti tadi kita tonton di video di depan kita. Oh, saya jadi tidak bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa? Nggak ada yang connect sama saya. Nggak ada yang communicate sama saya. Nggak ada yang mau membangun sebuah hubungan bersama dengan saya. Nggak ada yang mau. Does it make sense? Kasih aku waktu sebentar lagi ya. Luar biasa malam hari ini. Aku terus merasa as we speak ya, Tuhan lagi sedang teguhkan, Tuhan lagi kuatkan. Ini beda. Malam hari ini is not the literal message. Tetapi ini banyak supernatural message yang kalian pun sedang diteguhkan di dalam hati kalian. Dan aku berdoa, ya, we live by faith. Aku mau ulang lagi ya, we live by faith ya.
Karena Ibrani yang ke-11, aku hitung ada 17 kata, ya. Is it by faith, 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 through faith and through faith. Dan aku berdoa semoga pesan ini ya bisa sound ke dalam roh daripada kita semua. Ada amin? Hal yang ketiga, kita udah bicara tentang connecting together, kita udah bicara tentang communicating. Ya, kadang bisa nggak canggung. Yesus ke pertemuan pertama langsung minta tidur di rumah orang, which is cukup unik ya. Nah, hal yang ketiga yang kita mau pelajari melalui community enabler ini adalah relationship. Ya, relationship ini berbeda. Ini bukan berbicara tentang ini bukan berbicara sebuah hubungan saja, tapi ini dalam. Ya, ini berbicara tentang very personal things. Kalau buat aku sangat pilih untuk bicara di area ini. Mungkin nggak akan semua bisa a very deep, ya. Tetapi aku percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bisa sedalam itu. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu. Supaya sempurnalah sukacita kita. Katakan wow. Ya, mana bisa lu temenan cuman pakai texting, WhatsApp. Ini ayatnya. Ini loh ayatnya. Mau ulang? Aku ulang. Aduh. Sungguh pun banyak yang harus kutulis. Ya, ini lagi pen friend. Zaman dulu ada pen friend, bener gak sih? Jadi kita tulis-tulisan terus kirim-kiriman surat gitu. Ya namanya pen friend, bukan, aku lupa sih. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu, berbicara berhadapan muka dengan muka, supaya sempurnalah sukacita kita. Makanya kalau buat aku, apa ya, I have to come, gitu loh. Berapapun harga tiketnya kita bayar, gitu loh. Kita pengen build the true relationship, gitu loh. Nggak bisa gitu. Relationship itu cuma dengan texting, print-print gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Relationship itu ya bicara tentang bonding, bicara tentang hubungan yang memang dalam gitu. Ya memang mungkin lu nggak bisa ke semua orang, tapi ya lu bisa pilih lu mau ke siapa gitu loh. Gue juga pilih gitu loh. Dan di dalam sebuah hubungan itu, kamu akan tahu bahwa semakin kamu menjadi ahli dalam membangun sebuah hubungan, kamu semakin paham akan kehidupan itu sendiri. Karena relationship is alive. Buku-buku tentang relationship adalah buku-buku yang terbanyak di dunia. Di tahun 2010, waktu itu masih bisa dihitung, 130 juta buku yang hanya berbicara tentang relationship. Hadiah terindah dari Tuhan kepada manusia adalah hubungan. Masih ingat minggu lalu, God's first gift is relationship. It's all about relationship. Baik itu hubungan persahabatan maupun hubungan yang tertinggi, yaitu hubungan intim. Nah, kita berbicara tentang relationship. Tahu nggak, hari ini kita mendengar kabar yang cukup sedih, ya, di mana
salah seorang yang kita kenal, ya, Dr. Alex Papai, itu juga hari ini dipanggil Tuhan. Hari ini dia dipanggil Tuhan, kalau kalian masih ingat ya, ada beberapa waktu dia datang sama kita, ya. Boleh ditampilkan nggak? Ada tampilannya nggak? Dia punya foto, ya, orangnya biar kita bisa ingat. Dia udah struggle terhadap cancer ini cukup lama, dan kita praying, ya, kita tetap berhubungan dengan dia, gitu ya. Aku kirim ke siapa ya ini ya? Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jesus, 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 Jesus. Yang jalanin PPT siapa? Yang Boleh ke Novi atau ke Luis, boleh Mas? Novi atau Luis? Novi atau Luis? Oke. Aku kirim ke Novi atau Luis. Oke. Lois. Ada? Aku kirim ke Lois ya. Lois udah typing tuh, ya. Coba bro, bisa kamu tampilin nggak? Nah ini hari ini ya, aku bacain berita kepergian beliau. Ya ini ya orangnya ya, Pak Alex telah dipermuliakan bersama Bapa di surga Dr. Alexander Juang Papai pada hari Jumat 4 April 2025 di Rumah Sakit Anthony van Leeuwenhoek, Amsterdam. Ya, yang ditinggalkan ada istri dan anaknya. Ya, boleh next. Udah next belum tadi? Atau kita baru lihat satu foto aja nih? Nah, oke. Okay. We're gonna miss him. A very good guy gitu ya. Dia lakukan juga banyak hal, dan aku tunjukin ke beberapa dari kalian, dalam hubungan kita we pay the price, ya. Kita BCC, kita kirimkan teh yang khusus buat anti cancer ke dia itu selama dosis I think 6 months atau berapa gitu. Kita kirimin bro. Di dalam sebuah hubungan kita tidak hitung-hitungan. Seperti kita juga belajar dari Tuhan kita bahwa Allah kita juga bukan Allah yang hitung-hitungan. Kenapa? Because the cross defines true relationship. Aku berdoa buat setiap daripada kita, ayo kita bisa menjadi community enabler. Let's connect together. Let's communicate together. Dan yang terakhir, let's have the great relationship together. Ya, aku berdoa supaya setiap kita malam hari ini bisa mengerti, ya, bisa dikuatkan. It's really amazing actually. Kita bisa sama-sama berproses, kita bisa sama-sama lewati situasi-situasi yang menyeru-birukan gitu ya. Buat aku, ya inilah sebuah hubungan, kita stay sampai mati, sampai nggak ada orangnya, sampai selesai, tetelestai gitu loh. Dan aku berdoa kita pun semua yang ada di ruangan ini, kita juga mau stay together. Aku berdoa semoga our relationship bisa bertahan. Aku minta kalau Tuhan mau kasih penugasan 120 tahun, ya, aku bisa ketemu dengan kalian, dengan anak, istri, cucu bahkan daripada kalian. It was going to be really amazing.
we're gonna talk about how great is our God. Kita akan lewati proses bersama-sama. Aku selalu ngomong gini, you know what? Yang paling seru di dalam sebuah gereja Tuhan tuh sebenarnya actually the process that's going together-nya. Bukan tentang kayak, wah lu pinter banget, jago banget, atau wah lu bagaimana banget gitu. Itu semua bukannya nggak ada ya. Itu semua something yang uniqueness masing-masing. Tetapi yang nggak bisa lu multiplikasikan adalah proses waktu. Contoh, aku udah kenal sama Fred, mungkin let's say mau 2 tahun ya. Aku udah kenal mungkin kurang lebih mau 2 tahun, terus beberapa dari kalian, lu nggak bisa gantiin ke gua 700 hari yang baru gitu loh. Karena kita semua tuh terikat di dalam keterbatasan oleh waktu. When I'm relating with you, you are relating with me. Kita sama-sama sacrifice gitu. Dan itu tidak tergantikan gitu. Tetapi pertanyaannya adalah gini, untuk apa keterkaitan dan hubungan itu? Kalau bukan pada akhirnya sebetulnya untuk kemuliaan daripada prinsip nilai kerajaan Allah. Itulah esensi daripada community enabler. Aku berdoa di kesempatan kali ini, walaupun situasi kita banyak keseruan, tapi I just want to pray, supaya setiap daripada kita itu bisa memahami hati Tuhan. Justru melalui Yohanes 4, ketika Yesus memulai percakapan dengan perempuan itu tidak dalam keadaan baik. Ingat, Yesus bilang, aku tahu kamu punya 5 suami. Chaotic life, kacau, parah, hidupnya nggak benar. Tapi kalau kamu turun ke ayat yang ke-40-an, di situ dikatakan, orang ini, perempuan yang tidak dipersiapkan, nggak sekolah di teologi atau apapun ini, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, kabar baik kepada seisi kota, sampai satu kota itu menginginkan Yesus tinggal 2 hari lebih lamanya. Dan Yesus memenuhi kewajiban itu. She is a community enabler. Aku mau setiap daripada kita, keberadaan kita, kemampuan kita untuk berkata, berpikir, melakukan sesuatu, itu tidak hanya di dalam tahapan terbatas, tetapi tanpa batas. Kita enabling new community, enabling new friends, enabling new opportunity to become the ambassador of value, ambassador of principle of the kingdom of God. Oke, izinkan aku menutup dengan doa. Ya, setelah aku berdoa, kalau kalian ada yang mau memberikan tanggapan boleh ya. Let's close in prayers. Tuhan, aku berdoa pada malam hari ini. Tuhan, Engkau yang lebih besar, Engkau yang lebih berkuasa. Tuhan, mampukan setiap daripada kami yang belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, boleh memahami dan boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang tidak pernah sendirian, tetapi kami bersama-sama, kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami berdoa di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami, ketika kami tidak sempurna, kami sedang banyak masalah, tapi kami pun bisa menjadi berkat bagi komunitas, kami pun bisa menjadi berkat bagi kelompok, kami pun bisa kau pakai untuk menguatkan sahabat kita, teman kita, DNA kita, bahkan famsel kita. Karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. When we are immersing in godly visions, we believe that your visions that makes us become very clear. Kita mau berjalan di dalam visi Tuhan itu. Dan di dalam visi Tuhan itu kami berdoa ada impartasi kuasa iman itu di dalam kehidupan kami semua. Karena kami tahu siapa Allah kami. We know who is our God. Dan kami percayakan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, jadikan community enabler yang membangkitkan kegerakan doa Tuhan. Ada prayer movement Tuhan. Ada loving movement. Ada kegerakan doa, kegerakan berbagi kasih, kegerakan untuk kita menerangi, kegerakan untuk kita menggarami,
kegerakan untuk mendampingi, kegerakan untuk tidak fokus keegoisan kepada diri kita sendiri, tapi each part of us as one body of Christ, kita seperti satu sel yang kita juga bisa serve a different function. Aku berdoa Tuhan, malam hari ini, biar pesan Tuhan boleh disampaikan dengan pemahaman dan pengertian yang justru semakin mendalam Tuhan. As we meditating the word of God, justru pemahaman kami, pengertian kami semakin bertambah kaya. Allahku, biar Engkau bertahta dalam kehidupan anak-anak ini. Biar Engkau bertahta dalam kehidupan kami. Tuhan, kami patahkan roh yang mengasihani diri sendiri. Kami patahkan perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Kami batalkan kuasa pikiran-pikiran yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah ada kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan. Itu yang boleh bahkan mengembangkan, menumbuhkan, menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Lord, we need you. Tuhan, kami butuh Engkau. Tuhan, aku berdoa buat Friday Service. Engkau boleh pakai, kami siap Tuhan. Engkau boleh kembangkan. Biar Friday Service ini bisa menjadi Tuhan salah satu sesi kegiatan di mana roh manusia connect dengan roh Allah. Tuhan, kami minta, bahkan kalau Kau izinkan siapapun yang membutuhkan, ya kami percaya ada area-area baru, daerah-daerah yang baru, kota-kota yang baru. Kau perkenalkan kami dengan whoever that needs God, supaya nggak perlu lagi ada orang yang di basement, warnet, ruangan komputer mencari Engkau. Tapi we can come together as one family of Christ. We want to grow together. Aku berdoa Tuhan, tutup bungkus, protect, sertai, lindungi tim Nanjing, tim yang ada juga di Shenzhen, semua yang take part, Tuhan lindungi hatinya, lindungi pikirannya, lindungi perkataannya. Tidak ada perkataan yang sia-sia yang keluar. Tidak ada Tuhan, pikiran yang sia-sia. Tidak ada perasaan yang daripada si jahat. Tapi semuanya boleh dengan ketajaman firman Tuhan. Sebagaimana Ibrani 4 ayat 12, bahwa firman-Mu seperti pedang yang begitu tajam, yang sanggup untuk membelah antara pikiran dan pertimbangan hati. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, ketajaman itu ada pada anak-anak-Mu. Bertumbuhlah, grow in the name of Christ. Bertumbuhlah pemahaman, bertumbuhlah pengertian yang baru, visions. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengkomunikasikan visi Tuhan, communicating your visions, communicating your greatest act of sacrificial. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya itu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak atas waktu malam hari ini. Kami puas, kami dipuaskan. Kami masih ingin lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kami masih ingin connect lagi. Teruslah berbicara kepada kami. Jangan berhenti-henti. Bahkan kalau perlu Engkau juga hadir dalam mimpi-mimpi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jaga gereja kami. Kami doakan Tuhan untuk tim pastoral. Bahkan juga untuk our church, Blessing Community Church. Biarlah kita tetap satu hati, united dalam situasi apapun. Izinkan relationship yang Tuhan berikan dalam diri kami grow. Bahkan di dalam waktu yang paling lama yang bisa kita achieve. Kalau kita boleh connect 100 tahun, 100 tahun. Kalau boleh connect 120 tahun, let it be 120 tahun. Kita senang, happy, bahagia, senang banget kita bisa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa penyertaan perlindungan Tuhan ada dalam setiap kami. We pray in Jesus' mighty name. Amen. Hi BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini.
I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.